Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, sebelum kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, mari kita gunakan waktu pagi hari ini untuk mendapatkan renungan, mendapatkan siraman rohani. Tentunya dalam acara Fajar Hidayah kali ini, kita akan membahas topik-topik yang insya Allah menambah keimanan kita. Di kesempatan pagi hari ini sudah hadir narasumber kita melalui aplikasi meeting online, yaitu Ustadz Profesor Amir Husni, yang hari ini kita akan membahas terkait dengan pentingnya syukur, qanaah, dan ifah. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik dan sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah agak flu ini. Ya. Semoga segera diberikan kesembuhan ya. Hingga nanti bisa lebih maksimal Ustadz dalam menjalankan kegiatannya dan ibadahnya. Baik, pagi hari ini kita akan memberikan kesempatan untuk para pemirsa yang ingin berinteraksi. Bertanya pula kami persilahkan di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 08112553000. Insya Allah kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Ustadz Profesor Amir Husni terkait dengan pentingnya syukur, qanaah, dan ifah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku, para pemirsa TV dan pendengar radio yang berbahagia rahimakumullah, sudah sepantasnya kita senantiasa menjadikan syukur kepada Allah Ta'ala. Sampai detik ini Allah tiada henti-hentinya memberikan, mencurahkan nikmat pada kita semua. Jadi malam kita telah diistirahatkan, dimatikan sementara, dan alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara segar. Akhir-akhir ini kita lihat fenomena ya, ya berita-berita, diantaranya mungkin kenapa ada demo, kemudian juga berita-berita penangkapan OTT dan seterusnya ya. Ini saya rasa suatu fenomena yang perlu kita cermati dan tentunya jangan sampai menimpa pada diri kita masing-masing. Maka tema pagi hari ini kita bahas tentang pentingnya syukur, kemudian qanaah dan ifah. Sahabat sekalian, Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Fa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan ingatlah ketika Luqman ya, memberikan hikmah, memberikan pelajaran kepada putranya, kepada keluarganya ya. Bersyukurlah ya. Anishkurlillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka hakikatnya syukur itu akan kembali pada dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi siapa yang mengingkari, maka Allah sesungguhnya maha kaya di situ. Sahabat sekalian, dalam kata syukur di situ ada 3 kata ya,
sin, kaf, dan ro. Ya. Yang di situ adalah menunjukkan pujian, ya, pujian pada seseorang atas kebaikan yang ia perbuat. Ya. Syukur ini, ya, Ibnu Abbas pernah menyampaikan di antara tanda kebahagiaan seseorang di dunia ini, dia akan merasakan kebahagiaan seseorang di dunia ini adalah kalau dia mempunyai hati bersyukur. Ya. Nah, bagaimana harus bersyukur? Ya. Ini para ulama memberikan beberapa pendapat, ya. Tapi yang intinya diantaranya yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim bahwa bersyukur adalah memuji atas nikmat Allah, ya, dan mencintai nikmat tersebut, ya, memuji dan mencintai atas nikmat tersebut, serta memanfaatkannya pada jalan yang ketaatan. Ya. Itu diantara pendapat Ibnu Qayyim. Ya. Nah, kemudian dalam kelanjutannya Ibnu Qayyim memberikan semacam rukun, ya. Rukun syukur itu ada 3. Ya. Rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, mengakui nikmat Allah, mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut. Dan yang ketiga adalah meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa memanfaatkan nikmat tersebut dalam ketaatan. Berarti di sini yang namanya syukur itu satu, mengakui nikmat dari Allah, kemudian memuji Allah. Ya. Maka kalau tadi kita bisa bangun pagi hari ini, ya, kita mengakui bahwa itulah nikmat dari Allah, kemudian kita bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kemudian tindak lanjutnya adalah bukti bahwa syukur itu akan sempurna, maka kita menggunakan nikmat, ya, kita diberi kesempatan umur ini adalah pada jalan-jalan yang diridhai Allah, dalam jalan-jalan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itulah makna syukur yang diantaranya menurut pendapat ulama Ibnu Qayyim al-Jauzi. Nah, karena itu Rasulullah, ya, pernah memberikan nasihat, ya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala idza nadhara ahadukum ila man fudila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fudila alaihi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian melihat orang diberi kelebihan di bidang harta dan bentuk fisiknya, maka lihatlah kepada orang yang lebih di bawahnya dari orang yang diberi kelebihan tersebut. Ya, dalam hadis ini, kalau kita melihat ada seorang diberi kelebihan dalam bidang harta dan bentuk fisiknya, maka kita diminta untuk melihat orang lebih di bawahnya dari yang diberi kelebihan tersebut. Ya. Atau dalam hadis yang lain, ya, ungdur ma huwa asfala minkum wala tangdur ma huwa fawqakum. Lihatlah orang di bawahmu, jangan melihat orang di atasmu, terutama dalam hal dunia. Nah, ini salah satu untuk menumbuhkan rasa syukur. Ya. Kalau yang saya tangkap, ya, kenapa terjadi demo di DPR itu kan, ya, diantaranya adalah kurangnya mungkin kurangnya syukur para anggota DPR gitu, ya. Sehingga kenapa muncul tuntutan untuk katakanlah bubarkan DPR gitu, ya. Yang saya tangkap diantaranya karena mungkin anggota DPR kurang bersyukur di situ.
Nah, sehingga ini sahabat sekalian, dalam diri kita ya, agar kita dapat merasakan kunci surga di dunia ini, maka diantaranya hendaknya mempunyai hati yang senantiasa bersyukur. Ya. Nah, tadi syukur yang pertama berarti mengakui ya, mengakui bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian kita memujinya. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan, ya, berusaha semaksimalnya memanfaatkan, menggunakan nikmat tersebut pada jalan ketaatan, jalan yang diridhai Allah. Ya. Itulah makna syukur yang sesungguhnya. Oleh karena itu, syukur ini ya, mungkin kelihatannya hal yang sudah familiar, mudah diucapkan, tapi belum tentu ya selalu kita lakukan. Ya. Karena di antara sifat orang yang bertakwa adalah dia juga mau bersyukur. Ya. Mau bersyukur. Kita bisa bersyukur, ya. Kalau tadi syaratnya adalah mengakui, ya. Merasakan, mengakui bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, kadang kita ya banyak sekali nikmat yang kita terima, tapi karena itu sudah seolah-olah adalah hal yang biasa, rutin kita terima, gitu ya. Nah, itu kadang tidak kita rasakan sebagai nikmat. Ya. Maka tadi untuk bisa menumbuhkan rasa syukur, ya, lihatlah orang di bawahmu. Dengan syukur itu, ya, tadi Allah menimbulkan kebahagiaan, ketentraman dalam hati. Kemudian yang kedua tentang qanaah. Ya. Apa itu qanaah? Ya? Yaitu merasa cukup. Ya. Kemudian ifah adalah suci atau jauh dari sifat yang tidak baik dan menahan diri dari meminta. Itu adalah ifah. Maka ada nasihat, ya, jadilah engkau orang yang bersifat qanaah, niscaya engkau menjadi manusia yang paling bersyukur. Ya. Jadi ini antara syukur dan qanaah ternyata ada kaitannya, ya, ada kaitannya. Jadilah engkau orang yang bersifat qanaah, niscaya engkau akan menjadi manusia yang bersyukur. Orang yang haus terhadap dunia, maka selalu ingin memperbanyak harta dengan rakus, tamak. Ya. Senang dengan yang hina, terbiasa mengeluh dan selalu meminta. Nah, sedang orang yang mujahid, ya, pejuang adalah orang yang qanaah, ifah, dan ridho dengan pemberian Allah Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari, ya, sesungguhnya harta ini berwarna hijau serta manis. Ya. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan kemurahan jiwa, niscaya diberikan berkah baginya pada harta itu. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan nafsu serakah, niscaya tidak diberikan berkah baginya pada harta itu, seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Ini jadi di dalam hadis ini Rasul menjelaskan bahwa harta itu berwarna hijau serta manis, ya. Jadi sesuatu yang sangat menarik, ya. Hijau dan manis. Ya. Barang siapa mengambilnya dengan kemurahan jiwa, niscaya diberikan berkah baginya pada harta itu. Tapi kalau mengambilnya dengan nafsu serakah, ya, maka tidak diberikan berkah baginya pada harta itu.
seperti orang makan dan tidak pernah kenyang. Kalau kita perhatikan kenapa sampai dengan orang ya ketangkap KPK itu kan biasanya kan karena sudah keterlaluan sebenarnya. Ya. Nah, itu tentang pentingnya qanaah. Nah, kebalikan dari qanaah adalah tamak. Ya. Kebalikan dari qanaah adalah tamak. Sifat tamak ya, kalau menguasai orang akan melakukan persaingan dalam urusan dunia dan perhiasannya, ya. Dan selalu memperhatikan orang-orang yang di atas mereka. Ya. Jadi kalau orang yang tamak itu adalah orang yang yang dicari adalah orang yang atau sebagai pembandingnya adalah orang yang di atasnya. Ya. Oh, teman saya sudah punya ini, saya harus lebih dari itu dan seterusnya. Imam Nawawi memberikan penjelasan bahwa karena apabila manusia melihat kepada orang yang diberikan karunia dalam perkara dunia, nafsunya menuntut seperti itu dan menganggap kecil atau remeh nikmat Allah yang ada padanya. Ingin bertambah supaya bisa menyusul dengan hal itu atau mendekatinya. Inilah realita mayoritas manusia. Jadi, kalau seorang melihat kepada orang lain yang diberi kelebihan dunia, kemudian nafsunya seolah-olah harus melebihi itu, harus menyayangi dia, bahkan lebih tinggi atau banyak daripada dia, nah itulah akan mendorong tumbuhnya sifat tamak di situ. Maka orang yang punya sifat tamak berlebihan tentunya akan merusak agamanya. Dalam hadis Tirmidzi disebutkan, tidak ada 2 ekor serigala yang dilepas pada kambing ya, lebih merusak baginya terhadap agamanya daripada sifat tamak seseorang terhadap harta dan kemuliaan. Jadi kalau dalam diri seorang ada sifat tamak ya, pada harta dan kemuliaan, ya, kedudukan, ya, maka itu akan bisa merusak agamanya. Maka dari itu orang yang tamak tentunya dia akan celaka. Ya. Kalau hati ya, hati itu berlebihan terhadap ya, bergantung pada dunia berlebihan, maka dia akan diperbudak oleh harta. Oleh karena itu ya, Rasulullah SAW ya, dalam hadis Bukhari juga disebutkan, ya, celakalah ya, celaka budak dinar dan budak dirham, serta budak Khumaiso. Jika diberi, ia senang. Jika tidak diberi, ia marah. Celaka dan jatuh terjungkir. Jadi, kalau seorang, ya, karena tadi yang dituju adalah bagaimana mendapatkan dunia dan kemuliaan supaya melebihi orang lain, ya. Dan itu menjadi ketergantungan yang dengan rupa. Maka Rasulullah katakan sebagai budak dinar dan dirham. Maka celakalah budak dinar dan budak dirham. Ya. Jika ia diberi, ia senang. Jika tidak diberi, ia marah. Oleh karena itu, sifat qanaah tidak bisa diperoleh kecuali dengan mujahadah hawa nafsu. Ya. Dan dengan petunjuk Allah Ta'ala. Barang siapa yang berusaha ifah, mayasta'fif yu'ifahuwa, wa mayasta'fif yughnihillah. Ya. Barang siapa yang berusaha ifah, yakni menghindari dari yang tidak terpuji, ya, niscaya Allah menjadikannya ifah. Dan barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah memberikan kecukupan kepadanya. Dalam ayat juga disebutkan wa may yatawakkal 'ala Allah
fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Nah, dalam hadis riwayat Tirmidzi yang lain disebutkan bahwa maka sungguh beruntung orang Islam yang diberi rezeki pas-pasan dan Allah menjadikannya orang yang qanaah. Maka dalam hal harta yang paling dikatakan beruntung itu kalau pas-pasan. Pas butuh ada, pas memerlukan ada, gitu ya. Itulah dikatakan Rasulullah, qad aflaha man aslama wa ruziqo kafafan wa qanna'ahu wahu. Sungguh beruntung orang yang menjadikan Islam, ya. Sungguh beruntung menjadi orang Islam yang diberi rezeki pas-pasan dan Allah menjadikannya orang yang qanaah. Ya. Karena itu orang yang ifah adalah orang yang berusaha, ya. Berusaha menahan diri dari meminta, sedang dia mempunyai keluarga. Karena sesungguhnya ia berjuang melawan nafsunya, padahal sangat membutuhkan. Ya. Nah, maka dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang ditimpa kefakiran, lalu ia mengadukannya kepada manusia, niscaya tidak tertutupi kekurangannya. Dan barang siapa yang mengadukannya kepada Allah, hampir-hampir Allah memberinya kekayaan kepadanya, bisa dengan kematian yang tertunda atau kekayaan yang cepat di dunia ini. Maka orang yang bersyukur, kemudian merasa bahwa dia qanaah, maka dia akan tumbuh ifah. Ya. Maka kalau kita mengadunya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Tapi kalau mengadunya pada dunia tadi, tentunya akan sebaliknya. Engkau tidak mengadu kecuali kepada Allah dan tidak menantikan kelapangan kecuali dari Allah. Maka kalau kita ditimpa sesuatu, orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah bagaimana kembali pada Allah. Termasuk di sisi sekarang dikatakan bahwa siapa yang ditimpa kefakiran, lalu ia mengadunya kepada manusia, niscaya tidak akan tercukupi kekurangannya. Tapi barang siapa yang mengadukannya kepada Allah, hampir-hampir Allah memberinya kekayaan padanya. Bisa dengan kematian yang tertunda atau diberi kekayaan di dunia ini. Oleh karena itu, dalam kondisi yang sangat terpaksa, yang mendorong seorang mengulurkan tangannya untuk meminta, boleh meminta, syarat meminta adalah bila tidak mendapatkan kemampuan. Sahabat sekalian, yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa oleh karena itu, supaya terpenuhi dalam diri seorang faktor-faktor kecukupan dan qanaah, Islam menganjurkan agar kita itu bekerja. Ya. Maka bekerja adalah salah satu upaya untuk bagaimana mendapatkan dari kecukupan tadi. Maka selain berusaha tentunya mengadu, memohon kepada Allah. Itulah sahabat sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam hadis yang terakhir kami sampaikan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili wa izzuhu istighna'u anin nas. Dan ketahuilah sungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah sholatnya di malam hari dan kehormatannya adalah kayanya dari manusia. Jadi kalau kita tidak menggantungkan manusia, tidak meminta-minta manusia, itulah diantara kemuliaan seorang mukmin. Malam harinya qiyamul lail dan tidak tergantung pada manusia. Demikian pentingnya
syukur, ya, qanaah, dan ifah. Orang yang senantiasa bersyukur pada Allah, ya, maka akan tumbuh, ya, qanaah dan juga akan mempunyai sifat-sifat ifah tadi. Demikian mudah-mudahan kalau sifat-sifat tadi kita miliki, insya Allah termasuk sifat-sifat mulia dan sifat-sifat orang yang bertakwa. Demikian waktu saya kembalikan. Terima kasih Ustadz untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini, luar biasa ya pemirsa. Kita diingatkan untuk selalu bisa merasa syukur, merasa qanaah, dan tentunya kita bisa melakukan ifah dalam kehidupan kita hari ini. Terima kasih Ustadz untuk nasihatnya. Kita rehat terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua. Dan untuk para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bertanya, silakan bisa mempersiapkan, bisa di line telepon 02716793.000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Tetaplah bersama kami, selepas jeda kita akan kembali dalam acara Fajar Hidayah. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Fajar Hidayah. Untuk kesempatan pagi hari ini, para pemirsa yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di 02716793.000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Profesor Amir Husni yang saat ini masih terhubung melalui aplikasi meeting online. Baik Ustadz, kita berikan kesempatan di segmen kedua ini untuk penanya di line telepon terlebih dahulu. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Dengan Ibu Sri, Mas. Ya, baik, Ibu Sri, silahkan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sri. Begini Ustaz, yang saya tanyakan tentang syukur, qanaah, dan ifah tadi. Apakah balasannya orang yang bersifat tamak? Qanaah sama dengan tamak tadi. Dan untuk yang kedua, mohon dijelaskan lagi untuk ifah tadi, saya ketinggalan Ustadz, kurang memahami, dan mohon dijelaskan lagi. Terima kasih atas tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah balasan bagi orang yang tamak? Dan yang kedua, pengertian dari ifah itu Ustadz. Ya, jadi tamak tadi adalah kebalikan dari qanaah, ya. Nah, qanaah itu kan menerima, ya, merasa cukup, ya, dengan pemberian Allah, ya. Sedang kalau tamak berarti kan seolah-olah tidak ada tidak ada kecukupannya, ya. Serba kurang terus gitu ya. Nah, balasannya apa? Tentu orang yang tamak, ya, tentunya akan berimbas pada aktivitas atau sifat-sifat perbuatan yang lain. Ya. Fenomena-fenomena kalau seorang itu tamak, gitu ya, maka akan menghalalkan segala cara, gitu ya, segala cara. Orang lain menderita, malah dia justru menunjukkan tidak rasa empati. Karena ya mungkin punya sifat tamak tadi, kemudian karena tamaknya maka menggunakan segala cara, menggunakan kesempatan yang dimiliki, ya, untuk bagaimana meraih apa yang diinginkan itu. Ya. Karena tadi kan sungguh celaka orang yang diperbudak oleh dinar dan dirham. Ya. Jadi harta itu bukan untuk, harusnya kita tidak diperbudak, tapi kita memanfaatkan, ya, menggunakan harta itu bagaimana menghambani kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka dari itu balasan bagi orang tamak apa ya, tergantung nanti dari tamak itu. Kalau tidak lanjut dengan mencuri, melakukan perbuatan dan tidak puji, ya nanti kan dihisab oleh Allah di akhirat nanti. Ya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pengertian qanaah dan ifah ya. Qanaah tadi secara umum adalah merasa cukup ya. Jadi kita merasa cukup atas pemberian Allah ya. Maka dalam Al-Quran surat Toha gitu ya, di antaranya tadi saya sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, merasa cukup, merasa ya mencukupkan diri, bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi ya. Seorang yang tidak merasa cukup, merasa tadi diawali tidak bersyukur tadi gitu ya, maka cenderung untuk mengabaikan nikmat Allah, sehingga seolah-olah dirinya itu wah ini gimana tau Gusti Allah ini ya. Tidak kok, saya tidak diberi ini diberi itu ya. Padahal Allah sudah memberikan banyak sekali nikmat. Maka ini syukur dan qanaah ini sangat terkait juga ya. Kalau kita tidak pandai bersyukur, nanti juga qanaah ini tidak akan muncul ya. Maka kalau kita senantiasa bersyukur, insya Allah merasa cukup, qanaah tadi itu juga akan muncul ya. Nah, kalau qanaah sudah ada, maka tentunya kita juga akan terhindar dari sifat-sifat yang kebalikan dari ifah. Ifah itu adalah suci ya, jauh dari sesuatu yang tidak baik. Kemudian juga menahan diri dari meminta-minta ya. Jadi kalau tadi disebutkan kalau seorang hamba ya itu misalnya dia ditimpa dengan keterbatasan, kemudian dia mengadunya kepada manusia, maka Allah tidak akan mencukupkan. Tapi kalau dia mengadunya kepada Allah, maka di situ Allah akan memberikan yang terbaik di situ ya. Jadi qanaah adalah merasa cukup atas pemberian nikmat Allah ini, dan ifah itu terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Ya, dia suci, jauh dari hal yang tidak baik, dan dia menahan diri dari meminta-minta. Itulah pengertian dari ifah tadi. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga bisa dipahami untuk Ibu Sri di Pacitan. Masih di line telepon, kita berikan kesempatan untuk penelpon kedua. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, silakan dicoba kembali ya pemirsa. Dan sebelum kita ke line telepon kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di pesan WhatsApp. Yang pertama dari Bapak Jasman di Semarang. Ustadz, membaca Al-Quran setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau bacaan Al-Quran dalam sholat, apakah juga mendapatkan 10 kebaikan per hurufnya Ustadz? Ya, itu adalah secara umum tadi ya, bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Setiap huruf 10 kebaikan. Bagaimana kalau dalam sholat? Ya? Nah, dalam hadis riwayat Muslim misalnya disebutkan yang artinya, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 unta yang hamil, gemuk serta besar? Jadi di sini ya Rasulullah berikan pertanyaan, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 unta yang hamil, gemuk serta besar ya. Berarti ini pulang dari perjalanan, datang di rumah kok tahu-tahu ada 3 unta yang besar-besar lagi hamil, ya, gemuk serta besar. Kami para sahabat menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat, lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 unta yang hamil, gemuk dan besar. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan, salah seorang di antara
kalian membaca 3 ayat di dalam sholat, ya, lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 unta yang hamil, gemuk, dan besar. Maka ini juga sangat menjadi dasar keutamaan, ya, membaca Al-Quran. Ya. Maka kalau kita itu sholat, ya, terutama kalau sholat sendirian itu, kalau bisa membaca ayat panjang, ya, itu lebih utama. Ya. Maka dari di situ disebutkan 3 ayat. Berarti kalau kita dalam membaca ayat dalam sholat, ya, ya lebih paling tidak 3 ayat ini. Jadi dikatakan, ya, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 unta yang hamil, gemuk, dan besar. Maka ini menggambarkan juga bahwa ya insya Allah juga tadi kebaikan, ya, membaca Al-Quran tadi yang 1 huruf 10 kebaikan tadi juga akan kita dapatkan di dalam sholat. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustadz, beralih ke pertanyaan kedua di pesan SMS Ustadz. Hamba Allah di Gunung Kidul. Ustadz, kalau kita sudah istiqomah puasa Senin Kamis, apakah boleh menambah puasa Yaumul Bid Ustadz? Ya, Yaumul Bid itu kan harinya ya bisa di luar Senin dan Kamis, ya. Sehingga boleh saja, ya, kalau memang kesempatan, ya. Tapi kalau kita sudah biasa puasa Daud, ya, maka tidak perlu menambah puasa sunnah yang lain. Ya. Jadi yang tidak bisa atau tidak sebaiknya menambah puasa sunnah itu kalau kita sudah puasa Daud, ya. Jadi 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah itu kalau sudah kita lazimi maka tidak perlu menambah puasa sunnah yang lain. Tapi kalau kita rutin, ya, Senin dan Kamis, kemudian ada kesempatan Yaumul Bid, ya silakan saja. Tidak ada larangan dan juga tidak ada penjelasan bahwa kalau sudah Senin Kamis tidak perlu puasa Yaumul Bid gitu, ya. Tapi demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Masih di SMS Ustadz dari Bapak Fatih di Sragen. Ustadz, islah itu apa? Islah itu damai, ya. Jadi kalau ada perselisihan maka damaikanlah, ya. Fa'aslihu, ya. Jadi kalau kita punya masalah, ya, dengan orang lain, ya bukti islah berarti damai, selesai masalah itu, gitu, ya. Maka kalau kita mungkin menemukan saudara kita, ada 2 saudara kita yang mereka berselisih, ya, maka damaikanlah, maka islahkanlah, gitu, ya. Jadi dipertemukan persoalannya apa, ya, kemudian diselesaikan, ya, tentunya diakhiri dengan ya damai tadi. Ini sudah kita anggap selesai, ya. Saling memahami, saling memaafkan. Itulah islah, ya. Baik. Demikian, Baik, di pesan WhatsApp kembali Ustadz dari Putut Nofri dari Pacitan. Ustadz, ketika pengkhutbah Jumat membaca doa, bagaimana posisi tangan kita? Apakah menengadahkan tangan atau bagaimana Ustadz? Ya, berarti ini kan ada Mas Nofri ini sedang ikut sholat Jumat, gitu, ya. Ya. Sedang ikut sholat Jumat, kemudian khotibnya berdoa. Ya. Nah, pada saat khotib berdoa, sikap kita sebagai jamaah, ya, sebagai makmum itu seperti apa? Ya silahkan saja kalau secara hadis ataupun riwayat bahwa kalau khotib itu berdoa kemudian imam atau makmumnya para pesertanya kemudian bersikap seperti apa, memang tidak ada penjelasan secara khusus, ya. Kenapa ada yang mungkin
terus mengamini ya, mengamini itu kan karena ada riwayat pada saat Rasulullah gitu ya, dalam perjalanan itu ya, malaikat Jibril berdoa, sungguh merugi kalau seorang itu ditemui orang tuanya dalam kondisi katakanlah jompo gitu ya, atau pikun ya, kok tidak mengantarkannya ke surga. Maka Rasulullah menjawabnya amin gitu ya. Nah itu karena ada riwayat seperti itu, kemudian orang-orang mengaminkan doa gitu ya. Itu pendapat ya. Tapi secara khusus tidak ada bahwa kalau khotib berdoa kemudian kita menengadakan tangan kemudian mengamini, itu kalau secara khusus hadis itu tidak ada. Nah, bagaimana sikap kita gitu ya? Apakah kalau khotib itu berdoa kita boleh nggak mengamini gitu ya? Ya, secara prinsip kan mengamini itu adalah tadi, kabulkanlah doa kami ya. Sehingga kalau kita paham apa yang didoakan, apa yang dibacakan, apa yang dipanjatkan khotib tadi, kita paham isinya, kita kemudian mengucapkan amin, ya boleh saja, tapi itu dengan catatan bahwa itu tidaklah kemudian itu ada tuntunan seperti itu, tapi ada kebolehan karena tadi ada hadis yang lain tadi ya. Sehingga kalau sikap kita seperti apa ya tergantung Mas Nofri tadi. Kalau khotib itu berdoa, sikap kita mau seperti apa? Ya monggo, mau ikut berdoa juga boleh, ya. Diam pun juga diperbolehkan. Mungkin demikian, mudah-mudahan jadi paham. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir yang kita bacakan dari hamba Allah di Gajah Mungkur, Semarang. Ustaz mohon tausiahnya, saya mendapat undangan walimatul khitan dari saudara saya. Apakah saya boleh mendatanginya Ustaz? Mohon tausiahnya. Yeah. Walimatul khitan ya. Sejauh yang saya tahu tidak ada riwayatnya yang namanya walimatul khitan ya. Berarti khitan yang walimahkan gitu ya. Kalau walimatul urus itu kan ada akad nikah kemudian diundang untuk makan-makan. Nah ini ada orang yang melakukan khitan kemudian mengundang makan-makan. Nah sejauh ini saya belum tahu ada walimatul khitan gitu ya. Ya maka tujuannya apa dulu ya? Kita datang di situ tujuannya apa dulu? Ya? Kalau memang tujuannya walimatul khitan, mendatangi walimatul khitan, padahal itu tidak ada ya. Kalau yang saya tahu, ya, sepengetahuan saya belum mengetahui bahwa ada walimatul khitan. Maka kalau saya pribadi tentunya tidak akan mendatangi di situ. Nah kalau kita misalnya datang saudara kita yang kebetulan anaknya kemarin ya sudah melakukan sunat gitu ya, melakukan khitan, datang tidak bersamaan misalnya, kemudian kita memberikan hadiah, boleh-boleh saja. Jadi sebagai persaudaraan ya, menjalin persaudaraan dengan saudara kita dengan memberikan hadiah ya. Tapi dengan catatan itu tidak sebagai walimah tadi gitu ya, tidak walimah khitan tadi gitu ya, ya tentunya diperbolehkan. Maka dari itu kalau ini kaitannya undangannya kok walimatul khitan gitu ya, walimatul khitan ya karena itu selama ini belum ada ya, saya belum tahu wallahu alam. Maka kalau saya pribadi tidak datang bersamaan pas walimah itu gitu ya. Ayo mungkin datang di lain hari ya, dengan sekedar memberikan hadiah kepada ya saudara kita tadi. Kalau anaknya diberi hadiah kan senang itu ya. Nikah itu sebagai wujud untuk tali persaudaraan.
Nah, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk para pemirsa. Dan tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan Ustaz. Terima kasih untuk bimbingannya hari ini dan semoga segera diberikan kesembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.